pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nalisa Indawati. Nah, pada kali ini kita akan lanjut untuk pembahasan di Superlab 4. Nah, sama seperti video kemarin, di sini itu kalian perlu untuk mendownload file Superlab 4-nya di Google Drive terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian bisa buka. Nah, di sini sudah terdapat modul untuk mengerjakan Superlab 4 ini. Nah, di sini itu kita akan langsung saja ke bagian task. Ini ada bagian cara untuk mengerjakan Superlab 4 ini. Yang pertama itu ada part 1, terdapat basic configuration. Nah, di basic configuration ini tuh kita disuruh untuk mengkonfigurasi hostnya pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, di sini saya akan langsung saja. Tapi di sini videonya akan saya percepat ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang part 1 sudah selesai, lalu kemudian kita akan lanjut ke part 2. Di sini terdapat configure ether channel di switch 1 dan switch 2. Jadi ini untuk switch 1 dan ini switch 2. Nah, jadi di sini itu kita akan konfigurasi ether channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Terus untuk ether channel itu menggunakan ID 1, kemudian yang di switch 1 itu kita akan pasang sebagai aktif, lalu yang di switch 2 itu akan pasif. Nah, kita akan mulai dulu ke switch 1. Nah, jadi di sini kita itu akan menyatukan port yang ini. Jadi di sini kan ada 3 port. Nah, kita akan buat menjadi 1 port. Kita langsung saja masuk ke switch 1. Nah, kita bisa cek dengan perintah do show cdp make. Nah, kenapa saya mengeceknya di sini? Karena kalau kita lihat di sini itu kurang jelas. Karena ini kan bertumbuk-tumbuk, jadi nggak bisa dilihat secara detail gitu. Kita bisa lihat secara detail di sini dengan perintah do show cdp make. Nah, di sini bisa dilihat untuk interface-nya. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat ada port 0/1 sampai 3 yang terhubung ke switch 2. Jadi di sini kita bisa ketikkan saja interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu kemudian kita bisa ketikkan channel group 1 mode aktif, di sini itu aktif. Lalu kemudian kita juga ketikkan channel protokol di sini, lalu kemudian LACP, karena di sini itu kan kita disuruh untuk menggunakannya LACP. Lalu kemudian kita ketikkan to show header summary. Nah, di sini dia sudah menjadi satu grup. Nah, di sini itu untuk protokolnya itu bernama LACP. Lalu kemudian kita juga akan konfigurasikan hal yang sama di switch 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan to show cdp make. Nah, di sini yang terhubung ke switch 1 itu ada interface 0/1 sampai 3. Interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian channel group 1 mode pasif. Lalu kemudian kita akan ketikkan juga channel protokol LACP. Lalu kemudian kita bisa cek
to show other summary. Di sini dia sudah menjadi satu grup atau satu part dengan protokol RACP. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini kan masih orange semua, kita bisa cepat saja. Di sini sudah berwarna hijau. Lalu sekarang kita akan lanjut ke part 3. Sini ada configure VLAN dan ranking in switch 1, switch 2, dan router 4. Nah, di sini seperti biasa kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat untuk di sini itu VLAN-nya ada VLAN 7, 8, dan 9. Terus kita akan konfigurasikan untuk allow VLAN-nya juga, kemudian konfigurasi port bus pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita akan mulai konfigurasikan terlebih dahulu di switch 1. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa buat VLAN 7 dan VLAN 7, kemudian VLAN 8, VLAN 8, VLAN 9, dan VLAN 9. Lalu kemudian di sini kita akan memasukkan interface-nya. Nah, di sini itu dia menggunakan interface FA0/4 ya teman-teman. Sampai berapa ini? Sampai 5. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kemudian kita akan masukkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 8. Lalu kemudian Papo. Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk melihat yang di VLAN 9 ini. Dia menggunakan interface FA0/6 dan FA0/7. Kita akan masuk lagi ke switch 1. Di sini kita bisa exit lebih dahulu. Kita akan masuk ke interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 9. Kemudian Papo. Lalu kemudian di sini kita akan konfigurasikan untuk terangnya. Yang di konfigurasi terangnya itu ada 2, yaitu yang mengarah ke router sini dan yang mengarah ke switch 2. Kita akan lakukan terlebih dahulu yang mengarah ke router ini. Router ini itu dia mengarah menggunakan interface FA0/8. Kita akan buka lagi untuk switch-nya. Di sini kita bisa exit. Di sini kita akan masukkan interface-nya, interface FA0/8. Lalu kemudian switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 7 sampai 9. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk yang mengarah ke switch 2. Jadi di sini itu untuk portnya itu mana ya? Ini port 1. Jadi di sini kita bisa ketikkan saja interface port 1. Enggak, ini saya akses terlebih dahulu. Ini bisa interface port 1. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 7 sampai 9. Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan yang ada di switch 2-nya. Nah, di switch 2 ini kita akan exit terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan membuat VLAN 7 dan 8 saja. Di sini VLAN 7, kemudian name VLAN 7, lalu kemudian VLAN 8, name VLAN 8. Lalu kemudian kita bisa exit. Nah, di sini kita juga akan masukkan interface-nya. Kita akan mulai dari VLAN 7 terlebih dahulu. Ini itu 0/4 dan ini 0/5. Jadi kita bisa masuk ke interface FA0/4 sampai 5. Switchport mode access, switchport access VLAN 7. Lalu kemudian Papo. Kita bisa exit dan kita akan lanjut untuk ke sini VLAN 8. Di sini itu 6, 0/6 dan 0/7. Oke, kita lanjut. Di sini
kita bisa ketikkan interface ring EVA 0/6 sampai 7. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, kemudian spapo. Kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan terangkan juga yang menuju ke switch 1. Tadi di sini itu untuk yang switch 1 portnya PO 1. Di sini kita bisa ketikkan saja interface PO 1, kemudian switchboard mode terang, kemudian di sini switchboard terang allow VLAN 7 sampai 8. Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan di router sini, router 4. Kita akan coba scroll ke bawah. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasikan IP DHCP di router 4 dengan DNS-nya itu di sini ada 192.168.1.3. Lalu di sini juga terdapat IP dari VLAN. Kita akan mulai saja masuk ke router 4. Kita bisa enable ID konfi. Ya, di sini kita akan lihat untuk yang di router 4 ini yang mengarah ke switch 1 itu menggunakan interface gig 0/1. Jadi kita akan nyalakan terlebih dahulu interface gig 0/1, kemudian no shutdown. Lalu kemudian kita akan membuat sub interface. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/1.7 untuk pilihan 7. Di sini encapsulation .1 7, kemudian IP address. Di sini untuk IP-nya 192.168.7.1. Lalu kemudian karena di sini slash-nya 24, kita menggunakan subnet mask yang 255.255.255.0. Lalu kemudian kita bisa exit. Kemudian lanjut ke pilihan 8, interface gig 0/1.8. Lalu kemudian encapsulation .128. Kemudian untuk IP address-nya di sini kita pakai 192.168.8.1, kemudian 255.255.255.0. Kemudian exit. Lalu lanjut interface gig 0/1.9, kemudian encapsulation .129, kemudian IP address di 192.168.9.1, kemudian 255.255.255.0. Lalu kemudian kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. Di sini kita bisa ketikkan saja IP DHCP port VLAN 7. Di sini untuk networknya kita bisa isi 192.168.7.1 x.0. Kemudian kita tambahkan untuk subnet masknya 255.255.255.0 seperti ini. Kemudian lanjut kita akan masuk ulang pivot gateway. Di sini 192.168, di sini baru 7.1. Lalu kemudian DNS-nya itu kita samakan seperti yang ada di modul ini. Jadi di sini 1.3, 192.168.1.3. Exit. Nah, lalu untuk yang konfigurasi pilihan 8-9 sama seperti ini, tapi di sini saya akan percepat saja teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita akan membuat IP DHCP exclude-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Di sini untuk IP-nya 192.168.7.1. Lalu kemudian kita taruh lagi, tapi di sini kita ganti menjadi 8.1. Kemudian lagi, di sini kita ganti menjadi 9.1. Nah, sudah. Lalu sekarang kita akan coba cek. Kita akan lihat di PC 0. Desktop, IP configuration, DHCP.
Di sini kita lagi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah coba untuk kirim paket dari PC 4 ke PC 6. Di sini semua successful. Kemudian ini dari PC 2 ke PC 1 juga di sini sudah successful. Jadi di sini sudah berhasil. Lalu kemudian kita akan lanjut ke port 4, ada configure ether channel switch 3 dan switch 4. Kita akan coba lihat. Ya, di sini di switch 3 dan switch 4 itu sama, terdapat 3 port. Di sini kita akan jadikan satu port. Nah, di sini untuk configure ether channel kita akan menggunakan yang PAGP. Kemudian untuk ether channel itu menggunakan ID2. Kita bisa buka dulu untuk switchnya. Di sini kita bisa enable SID config. Lalu kemudian kita bisa cek untuk portnya dengan perintah di show cdp make 4. Nah, jadi bisa dilihat di sini itu ada port 0/2, 0/3, dan 0/8 yang mengarah ke switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu kemudian kita kasih tanda koma. Lalu tambahkan lagi FA 0/8. Seperti ini. Lalu kemudian kita bisa ketikkan channel strip group. Kemudian untuk ether channelnya itu ID-nya 2. Lalu kemudian modenya di sini mode desirable seperti ini. Lalu kemudian ketika lagi channel, sebentar ini saya kurang N, channel strip protokol, ini PAGP seperti ini. Nah, di sini kita bisa cek to show header summary. Dan di sini dia sudah berhasil untuk menjadi satu port. Di sini itu ada port 2. Kemudian untuk protokolnya juga sudah berhasil menjadi PAGP. Lalu sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan yang ada di switch 4. Oh ya, di sini ternyata saya belum menyeting untuk enable security-nya. Jadi di sini kita bisa apa saja untuk setting sekalian. Ini untuk hostnya switch 4, kemudian enable secret SID. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa langsung saja untuk mengecek portnya to show cdp make. Yang bisa dilihat di sini itu terdapat flash Ethernet 0/1, 0/2, dan 0/7 yang menuju ke switch 3. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, kemudian koma FA 0/7. Lalu kemudian kita bisa ketikkan channel group. Di sini kan tadi untuk ether channelnya itu ID-nya 2, kemudian mode auto. Nah, seperti ini. Lalu kemudian dilanjut channel strip protokol PAGP. Sebentar, ini saya kurang spasi. Ini juga saya kurang O protokol. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian kita cek dengan perintah to show header summary. Nah, bisa dilihat di sini sudah menjadi port 2. Lalu kemudian protokolnya juga sudah berubah menjadi PAGP. Lalu di sini juga untuk portnya itu FA 0/1, 2, dan 7. Lalu kemudian kita akan lanjut ke part 5. Di sini ada configure, VLAN, dan trunking in switch 3, switch 4, dan router 5. Nah, di sini seperti biasa kita akan mengkonfigurasikan VLAN terlebih dahulu. Nah, di sini itu untuk yang switch 3, switch 4 itu berarti yang ini. Lalu untuk VLAN itu di sini ada VLAN 5 dan 6.
Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan portnya. Kita akan mulai dari switch 3 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Dan di sini kita bisa buat terlebih dahulu VLAN 5, 6, VLAN 5, lalu kemudian VLAN 6, 6, VLAN 6. Lalu kemudian kita akan coba cek untuk portnya. Di sini di VLAN 5 dia terhubung melalui interface FA006. Ini yang di VLAN 6 itu FA004 5. Jadi ini 4567. Ini kita langsung saja bisa aktifkan untuk interface-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Langsung saja kita akan masukkan interface range FA 0/6 sampai 7 dulu untuk yang di VLAN 5. Kemudian support modul akses, support akses VLAN 5. Sebentar, saya kurang ini, jangan dikasih ini, saya kurang spasi. Nah, sudah. Lalu kemudian Spapo dan entry protokol. Kemudian kita bisa exit dan lanjut ke interface range FA 0/4 sampai 5. Di sini yang di VLAN 6. Support modul akses, kemudian support akses VLAN 6. Spapo. Nah, sudah. Lalu kemudian di sini kita akan terangkan juga di sini untuk yang di switch 3 menuju ke router 5 itu menggunakan interface FA0/1. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke interface FA0/1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan support mode terang, support terang low VLAN 5 sampai 6. 5 sampai 6. Kemudian exit. Lalu kemudian kita akan terangkan juga yang menuju ke switch 4. Di sini dia melalui interface O2, kemudian support mode terang, support terang all VLAN 5 sampai 6. Lalu kemudian kita akan mengkonfigurasikan yang ada di switch 4. Di sini kita bisa masuk dulu. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 5, 6 VLAN 5, kemudian VLAN 6, 6 VLAN 6. Lalu di sini kita bisa exit dan kita akan coba lihat untuk interface-nya. Di sini isi 2 dia menggunakan interface FA0/3, ini 0/4 dan ini 0/6, ini 0/5. Di sini kita akan mulai terlebih dahulu yang ada di VLAN 5 dengan interface range FA 0/5 sampai 6. Support mode akses, support akses VLAN 5. Kemudian Spapo, lalu kemudian exit dan dilanjut interface range FA 0/3 sampai 4. Kemudian support mode akses, support akses VLAN 6. Kemudian Spapo. Kita bisa exit dan dilanjut untuk mengkonfigurasikan terang. Di sini itu tadi kita bisa langsung saja memasukkan interface FA tadi untuk interface-nya yang menuju ke itu FA interface port 2 ya teman-teman, saya salah. Di sini lalu kemudian support mode terang, support terang allow VLAN 5 sampai 6. Lalu kemudian dilanjut kita akan mengkonfigurasikan di router. Nah, di sini kita akan cek dulu interface-nya. Jadi di sini itu dia menuju ke switch itu melalui interface 0/2. Kita bisa enable SID config. Nah, di sini tadi kita langsung saja masuk ke interface-nya di 0/2. Lalu kemudian di sini no shutdown.
Di sini kita akan membuat interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Jadi di sini kita akan sebentar. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Kemudian masukkan interface 0/2.5 untuk VLAN 5. Kemudian encapsulation .1Q5. Bentar, ini saya salah, harusnya pakai C ya teman-teman. Nah, lalu kemudian kita akan masukkan IP address-nya. Sini untuk IP-nya bisa dilihat ke bawah. Nah, ini untuk IP-nya berarti 192.168.5.1. Kemudian subnet masknya seperti ini. Lalu kemudian kita bisa exit dan dilanjut masuk ke interface gig 0/2.6 untuk masuk ke VLAN 6 seperti ini. Lalu kemudian encapsulation .1Q6. Lalu masukkan IP address-nya. Di sini IP-nya 192.168.6.1.255.255.255.0. Kemudian exit. Lalu kemudian kita dilanjut untuk mengkonfigurasikan ini DNS. Konfigurasi router on stick dan DHCP server ke router 4 ke set DNS server 19.168.1.3. Kemudian kita akan IP address router 4 dari DHCP. Kita bisa langsung saja ketikkan IP DHCP pool VLAN 5. Kemudian untuk netnya 192.168.5.0. Kemudian untuk masknya 255.255.255.0. Kemudian di subscription-nya 192.168.5.1. Kemudian DNS-nya 192.168.1.3 seperti ini. Kemudian kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi yang di VLAN 6. Ini IP DHCP VLAN 6. Kemudian networknya 192.168.6.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian tipe ini itu 192.168.6.1 dan S-nya 192.168.1.3. Kemudian exit. Lalu lanjut di sini kita akan cocokan IP address router 4 dari DHCP. Kita ketikkan IP DHCP test-root. Di sini kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.5.1. Lalu kemudian lagi di sini untuk IP-nya kita ganti saja menjadi 6.1. Lalu kita akan cek untuk IP DHCP pada setiap PC dari VLAN. Kita akan buka dari PC 18 dulu. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya semua. Lalu kemudian di sini kita disuruh untuk melakukan uji konektivitas. Kita akan coba ping atau kirim paket. Di sini kita bisa hapus dulu. Kita akan coba kirim dari PC 18 ke PC 20. Ini masih berat, kita akan coba lagi. Nah, di sini dia sudah successful. Lalu kemudian dilanjut yang ada di switch 4. Ini saya akan coba dari PC 2 ke PC 5. Ini berat, kita coba lagi. Dan di sini dia sudah successful. Lalu kemudian kita lanjut ke part 6. Di sini ada configure VLAN dan ranking in switch 5, switch 6 dan core switch 1. Nah, maksud dari core switch 1 itu ini ada model 1, switch 5 dan switch 1 ini switch 6 itu akan dijadikan 1. Kita akan mulai dari model 1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan buat model 1 ini menjadi VTP server. Lalu untuk yang switch 5 dan 6 itu akan menjadi VTP client. Jadi nanti itu VLAN 2, 3, 4 itu akan saya konfigurasi di model 1. Nah, nanti untuk switch 5 dan 6 itu akan mengikuti, walaupun saya tidak mengonfigurasi di switch 5 dan 6 ini, tapi karena mereka ini server, jadi mereka akan mengikuti klien. Karena mereka itu klien, jadi mereka akan mengikuti server. Nanti model 1.
Di sini kita bisa langsung saja ketikkan PTP mode server, Yang coba dicari alhamdulillah. kemudian PTP domainnya. Di sini untuk domainnya itu kita disuruh untuk menggunakan akademi. Lalu kemudian kita akan masukkan passwordnya. Di sini PTP passwordnya 123. Lalu kemudian kita akan mengkonfigurasi kliennya di sys5, enable SID konfi. Nah, di sini PTP mode client. Lalu kemudian kita lanjut untuk PTP domain. Ini domainnya itu sama. Lalu kemudian password PTP passwordnya juga sama 123. Password 123. Kita lalu kemudian kita lanjut ke sys6. Di sini kita bisa enable SID config. Nah, di sini kita akan buat tadi PTP mode client yang seperti ini. Lalu kemudian PTP domainnya di sini akademi sama. Lalu kemudian PTP passwordnya juga sama. PTP password 123. Nah, sudah. Lalu kemudian di sini kita akan lanjut untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu di multilayer 1. Ini kita akan coba buat dulu. Di sini ada VLAN 2. Name VLAN 2. Lalu kemudian VLAN 3. Name VLAN 3. Kemudian VLAN 4. Name VLAN 4. Kemudian di sini kita akan coba cek dulu dengan perintah di show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN-nya. Lalu kemudian kita akan pergi ke switch 5 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba cek to show VLAN brief. Nah, di sini itu belum ada untuk yang VLAN 2 sampai 4 karena di sini itu saya belum terangnya. Jadi kita akan terang di layer 1. Di sini itu kita akan terang yang port interface FA 0/4 dan 0/5. Kita akan pergi ke layer lagi. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kemudian kita bisa masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5. Lalu kemudian ini kita bisa langsung matikan switch mode terang. Nah, karena di sini itu multilayer, jadi di sini kita akan ketikkan switch terang encapsulation .1Q. Sebentar, ini saya salah. Ini harusnya pakai C. Tapi di sini saya ada salah ini. Harusnya pakai E, teman-teman. Saya salah. Nah, ini kayak gini. Lalu kemudian switch mode terang. Nah, sudah seperti ini. Lalu kemudian dilanjut. Kita akan pergi ke sys5. Kita bisa masukkan perintah di show VLAN brief lagi. Yang di sini bisa dilihat untuk VLAN 2, 3, dan 4 sudah ada. Lalu kemudian kita juga akan lihat di sys6 to show VLAN brief. Di sini juga sudah ada. Lalu kemudian di sini kita akan untuk memasukkan interface yang ada di setiap VLAN. Kita akan mulai dari yang dari sys5 terlebih dahulu. Kita akan lihat di sini menggunakan interface FA 0/5 dan ini FA 0/3. Kita akan masuk ke sys5 terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja masukkan interface rank FA 0/3, FA 0/5.
seperti ini. Lalu kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2. Kemudian apa exit. Lalu kemudian lanjut, kita akan cek juga di sini FA0/4 dan ini 0/6. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/4, FA0/6. Lalu kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 3, spapo. Lalu exit. Lalu kita akan coba terang. Nah, di sini itu untuk terangnya itu ada dua, ada yang menuju ke multilayer 1 dan yang menuju ke switch ini sebelahnya, berarti switch 6. Kenapa ya? Ya, ini ada switch 6. Nah, ini tuh dia melalui interface FA0/1 dan FA0/2. Interface rank FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2 sampai 3. Lalu kita akan konfigurasikan juga yang di switch 6. Kita akan lihat dulu untuk interface-nya. Di sini ada 0/3, kemudian ini 4, ini 0/5, kemudian di sini 6, ini 7, dan ini 8. Kita akan masuk ke switch lagi. Ini bisa masukkan interface rank FA0/3 sampai 4. 3 sampai 4. Lalu kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2, kemudian spapo, lalu exit. Lalu kemudian lanjut ke interface rank FA0/5 sampai 6 yang ada di VLAN ini, ada di VLAN ini 3. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 3, dan 3 port bus, kemudian exit. Lalu kemudian lanjut interface rank FA0/7 sampai 8. Benar, ini salah, FA0/7 sampai 8. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 4, dan 3 port bus, exit. Lalu kemudian kita akan coba terang ke switch 5 dan switch multilayer 1. Ini dia itu menggunakan port interface FA01 dan FA0/2. Interface rank FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2 sampai 4. Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan yang ada di multilayer 1. Bisa exit. Sini kita akan masuk ke interface VLAN 2. Di sini kita akan masukkan IP-nya. Untuk IP-nya itu berarti mana tadi ya? Nah, ini. Nah, kita akan lanjut. Di sini berarti kita bisa ketikkan IP-nya. 92.168.2.1. Masnya 255.255.0. Kemudian exit. Lalu kita akan buat sampai VLAN 4. VLAN 3. IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. Kemudian exit. Lanjut interface VLAN 4. IP address 192.168. Sebentar. IP address 192.168.4.1.255.255.255.0. Exit.
gitu. Lalu lanjut di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP DHCP-nya di multilayer 1, tapi di sini untuk DNS servernya itu masih salah. Ini di sini kan tertera 1.2. Nah, sebenarnya itu 1.3. Kita akan buka multilayernya lagi. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP itu VLAN 2. Lalu kemudian networknya di sini kita bisa masukkan 2.0, kemudian 255.255.255.0, default tipenya itu 19.68 2.1, DNS-nya itu 19.68 1.3. Kemudian kita bisa exit. Kita lanjut untuk konfigurasi sampai VLAN 3 sampai 4. Nah, ini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengonfigurasikan IP DHCP-nya. Nah, di sini lanjut kita akan mengonfigurasikan IP-nya. Kita akan exit terlebih dahulu. Kita ketikkan IP DHCP export. Kemudian untuk IP-nya 192.168.2.1. Kemudian lagi di sini ganti menjadi 3.1. Lagi di sini ganti menjadi 4.1. Gitu, lalu kemudian kita bisa cek untuk IP DHCP-nya. Di sini saya sudah coba untuk uji koneksi. Di sini untuk hasilnya sudah successful. Lalu kemudian kita akan lanjut. Kita akan masuk ke part 7, yaitu configure rapid spanning tree protocol. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasi RSTP di multilayer 1, switch 5 dan switch 6. Nah, di sini itu ada configure multilayer 1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2, kemudian configure switch 5 untuk menjadi root bridge pada VLAN 3, dan configure switch 6 untuk menjadi root bridge pada VLAN 4. Jadi kita akan mulai dari multilayer 1 terlebih dahulu. Nah, di multilayer 1 ini kita akan ketikkan spanning tree VLAN 2 root primary. Ini saya akan copy terlebih dahulu. Lalu kemudian saya akan coba cek to show spanning tree. Ini bisa dilihat untuk VLAN 2 nya sudah menjadi bridge is the root. Lalu kemudian kita lanjut ke switch 5. Nah, di switch 5 ini kita akan pastikan yang sudah tadi kita sudah copy. Nah, tapi untuk VLAN-nya itu di sini kita akan ganti menjadi VLAN 3. Sebentar. Nah, di sini kita akan pastikan yang tadi kita sudah copy. Lalu kemudian untuk VLAN-nya kita bisa ganti menjadi VLAN 3. Nah, sudah. Lalu kemudian kita bisa cek. Nah, di sini untuk yang di VLAN 3 sudah ada ya, teman-teman, ini. Lalu kemudian kita akan lanjut pergi ke switch 6. Nah, di sini kita bisa pastikan. Lalu kemudian untuk VLAN-nya juga kita akan ganti menjadi VLAN 4. Lalu kemudian kita bisa cek. Kita bisa cari untuk VLAN 4. Ini di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk yang di VLAN 4. Lalu kemudian kita akan lanjut ke part 8. Di sini itu ada configure addressing in server area. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu di router 2 dan router 3-nya. Lalu
kita juga akan konfigurasi manual IP address pada router, setting IP gateway juga. Nah, di sini kita akan buka routernya terlebih dahulu. Untuk router 2 ini dia terhubung ke router 3 dan switch 7. Nah, untuk yang di router 3 itu dia melalui port FA110, lalu untuk yang di switch 7 FA410. Kita bisa coba dulu. Enable SID ganti. Di sini kita akan masuk ke interface FA410. Kemudian no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi interface FA410.1. Nah, kenapa 1? Karena di sini itu hanya terdapat VLAN 1. Nah, di sini kita akan masukkan dulu encapsulation.1q 1. Lalu kemudian kita akan masukkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian 255.255.255.0. Lalu kemudian kita akan lanjut mengkonfigurasikan di router 3 juga. Di router 3 ini dia itu menggunakan interface gig 0/0 untuk mengarah ke router 2, kemudian gig 0/2 untuk mengarah ke switch 7. Kita akan coba dulu. Di sini kita akan masuk ke interface gig 0/2 terlebih dahulu. Kemudian no shutdown. Kita bisa exit. Nah, kita akan masukkan lagi interface gig 0/2, kemudian VLAN 1. Lalu kemudian kita akan masukkan encapsulation.1q 1, kemudian IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan mengkonfigurasikan di switch 7-nya. Nah, kita bisa lihat untuk portnya itu di sini ada FA4/1 dan FA0/1. Untuk 4/1 itu yang mengarah ke router 2 dan 0/1 itu yang mengarah ke router 3. Sini kita akan masuk saja ke interface rank FA1/1, FA2/1, FA3/1. Lalu kemudian support mode akses VLAN 1, kemudian scan entry port path, exit. Lalu kemudian kita akan terangkan juga router 2 dan router 3. Lalu kita akan terangkan juga yang di router 2 dan router 3. Jadi di sini kita bisa ke switch 7 dulu. Di sini kita bisa masuk ke interface rank FA4/1, FA0/1. Kemudian support mode terang, support terang allow VLAN 1. Lalu sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya secara manual. Kita akan pergi ke DNS terlebih dahulu. Desktop, IP configuration. Di sini kita bisa isikan IP-nya. Untuk IP-nya itu sesuai yang ada di sini ya teman-teman. Lalu kemudian subnet mask, kemudian default gateway, titik 1, kemudian DNS servernya. Sebentar, ini saya salah, 92.168.1, kemudian DNS servernya 268.1.3. Lalu kemudian lanjut ke web server, desktop, IP configuration. Kita bisa setting dulu IP-nya, subnet mask, default gateway-nya di 192.168.1.1, kemudian DNS servernya 192.168.1.3.
Lalu lanjut kita ke mail server. Di sini kita isikan dulu IP-nya. Subnet mask, default gateway. Kemudian log DNS-nya itu 192.168.1.3. Lalu kemudian di sini lakukan konektivitas, pastikan semua server dapat lawan ping ke router 2 dan router 3. Saya di sini di router 3 saya terdapat kesalahan. Untuk IP-nya itu saya salah, bukan 1.1 karena IP 1.1 itu punya router 2. Jadi di sini saya akan hapus dulu, kita akan tambahkan 0. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi untuk IP-nya. Di sini kita bisa ganti menjadi 2.1. Nah sudah, lalu kemudian kita akan coba ping. Di sini kita bisa ping 192.168.1.1. Ini yang di router 2 terlebih dahulu. Lalu kemudian lanjut untuk yang di router 3. Nah di sini kan yang di router 2 kan berhasil, tapi yang di router 3 itu masih tidak berhasil. Ini masih DAU. Di sini saya akan coba konfigurasi ulang. Nah jadi di sini kita akan akses terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke interface di 0/2.1 untuk VLAN-nya. Lalu kemudian encapsulation .1q1. Lalu di sini kita bisa masukkan IP address-nya. Tapi oh ya sebentar, ini saya tadi belum dihapus, jadi ini kita hapus dulu. Kita akan hapus yang 2.1 terlebih dahulu. Sudah. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi untuk IP address-nya yang benar. Di sini kita ganti menjadi 1.2. Lalu kemudian kita akan coba cek di email server. Kita akan coba ping. Kita bisa ganti menjadi 1.2. Nah di sini hasilnya sudah TTL. Lalu kemudian lanjut kita akan pergi ke part 9. Di sini ada configure port security switch 7. Di sini itu kita akan configure port security pada semua port yang terhubung ke server. Di sini ada use mode sticky, violation is shutdown, kemudian ada maximum address is 1. Di sini kita akan pergi ke switch 7 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit dulu, lalu kemudian kita akan masuk ke interface rank FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1. Lalu kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access, lalu switch port strip security, lalu kemudian switch port security MAC address sticky, lalu kemudian switch port security violation shutdown, kemudian switch port security maksimum 1. Lalu kita bisa lanjut ke part 10. Di sini itu ada configure point-to-point addressing backbone routers. Nah di sini kita akan konfigurasi untuk 1, 2, 3, 4, 5 dan multilayer 1. Terus di sini untuk IP-nya juga yang tertera di display. Kita akan mulai dari sini dulu, di router 2. Di sini kita bisa akses terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat untuk interface-nya. Kita akan menuju dulu ke yang router 1. Di sini ada interface FA 0/0. Interface FA 0/0. IP address. Di sini IP-nya itu 10, 10, 10,
titik 10, kemudian 255 titik 252. Di sini itu kenapa sampai masa 252 itu karena di sini untuk size-nya 30. Kemudian no shutdown, exit. Lalu kita akan coba lihat yang mengarah ke router 3. Di sini dia melalui interface FA 1/0. Interface FA 1/0 IP address di sini 10.10.10.21 255 255 255 titik 252. No shutdown. Lalu kemudian lanjut, kita akan pergi ke router 1. Di sini kita bisa enable SID 20. Kita akan mulai yang menuju ke router 4 terlebih dahulu. Di sini dia melalui interface gig 0/0. Interface gig 0/0. Lalu kemudian untuk IP-nya 10.10.10.1 255 titik 252. Kemudian no shutdown. Kita bisa exit. Lalu kita lanjut yang mengarah ke router 2. Sini dia melalui interface gig 0/1. IP address-nya di sini 10.10.10.7 17. Kemudian 255 titik 252. No shutdown. Lalu kemudian di router 1 ini dia juga mengarah ke multilayer 1. Sini dia itu melalui interface bentar, ini saya belum di exit, kita bisa exit dulu. Ini melalui interface gig 0/2. Kemudian IP address-nya 10.10.10.13. Kemudian 255 no shutdown, exit. Lalu kemudian lanjut, di sini kita akan ke router 4. Kita bisa enable SID counting. Kita akan lihat dulu untuk partnya. Di sini di router 4 itu ada yang mengarah ke gig 0/2 dan gig 0/0. Kita akan mulai dari interface gig 0/0 terlebih dahulu. Kemudian IP address di sini 10.10.10.5 255 Ini itu untuk IP yang mengarah ke router 5. No shutdown dan exit. Lalu kemudian kita menuju ke interface gig 0/2 yang mengarah ke router 1. IP address sini IP-nya 10.10.10.2. Kemudian 255 titik 252. Kemudian no shutdown. Lalu kemudian lanjut ke router 5. Sini ada interface gig 0/0 atau gig 0/1. CLI enable SID 20 akan masuk ke interface gig 0/0. Untuk IP-nya 10.10.10.6 255 no shutdown, exit. Lalu masuk ke interface gig 0/1 IP address sini IP-nya 10.10.10.9. Kemudian 255 titik 252. No shutdown. Lalu kemudian ke multilayer 1.
Di sini tuh eh, di sini tuh dia mengarah ada tiga. Ini udah kasih recep lagi. Ini nggak joli. Bisa ini dulu SID konti. Ini kita akan lihat dulu untuk portnya. Kita akan menuju ke yang router satu terlebih dahulu. Ini yang interface FA 0/3. Interface FA 0/3. Nah, karena ini multilayer, jadi di sini kita akan ketikkan dulu no switchport, kemudian IP address. Ini IP-nya 10.10.10.14, 255, 255, 255, 252. Lalu no shutdown, exit. Lalu kemudian kita akan lanjut ke interface 0/1, FA 0/1, kemudian no switchport, kemudian untuk IP-nya, kemudian di sini untuk IP-nya kita bisa ganti saja menjadi 10.10.10. Sudah no shutdown, lalu exit. Lalu kita lanjut masuk ke interface yang ke router 3. Sini itu dia lewat menggunakan interface FA 0/2. Kemudian no switchport. Lalu untuk IP-nya di sini 10.26. Lalu kemudian no shutdown. Lalu kemudian terakhir di sini kita akan ke router 3. Sini dia mengarah ke router 2 dan layer 1. Dan dia menggunakan interface gig 0/2 dan interface gig 0/0 dan 0/1 ternyata. Kita akan buka dulu. Sini kita bisa exit. Masuk nol. Kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Kemudian IP address. Sini IP-nya kita bisa ganti 10.10.10.22. Kemudian no shutdown, lalu exit. Nah, di sini login user 3 ada dapat dua port. Yang satu mengarah ke router 2 dan yang satu mengarah ke multilayer 1. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk portnya. Ini ada interface gig 0/2 yang mengarah ke router 2 itu dengan IP 10.10.10.22. Lalu kemudian di sini juga ada interface gig 0/1 yang mengarah ke multilayer 1 dengan IP 10.25. Kemudian kita bisa shutdown, exit. Lalu kemudian di sini kita akan lakukan uji konektivitas. Kita akan coba ping. Misalkan di sini saya di router 4 ke router 1. Masih valid, kita akan coba lagi. Dan di sini sudah successful. Lalu kemudian lagi dari mode layer 1 ke router 3. Masih valid. Dan bisa dilihat di sini sudah successful. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi OSPF di sini di router 1, router 1, router 4, dan router 5. Kita akan masuk ke router 1 terlebih dahulu. Enable SID config. Nah, di router 1 ini kita akan ketikkan router OSPF 10. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan untuk networknya. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan networknya. Kita akan coba lihat dulu. Ini kan di sini
IP-nya 10.1 dan ini 10.2. Jadi untuk networknya itu di sini kita pakai yang 10.0. Network 10.0, lalu kemudian wildcard-nya 0.0.0.3. Kemudian areanya di sini kita pakai yang area 0. Lalu kemudian lanjut sini kan ada DWP1 yang mengarah ke multilayer 1. Sini itu dia menggunakan IP 13 dan 14. Jadi di sini untuk networknya kita pakai 10.12. Untuk wildcard dan areanya masih sama. Lalu kemudian lanjut kita akan konfigurasikan di multilayer 1. Jadi kita bisa mengambil password konfi. Nah, karena di sini itu multilayer, jadi di sini kita akan masukkan IP routing terlebih dahulu. Kemudian router SPF. Lalu kemudian kita akan masukkan network yang tadi mengarah ke router 1, jadi kan 10.12. Kemudian wildcard-nya sama dan untuk areanya juga masih sama. Lalu kemudian lanjut yang mengarah ke router 5 ini kan 10.10 dan ini 10.9. Jadi di sini untuk networknya kita akan menggunakan yang 10.8. Kita bisa ganti saja. Sudah. Lalu kemudian lanjut kita akan ke router 5. Router 5 ini dia mengarah ke multilayer 1 dan router 4. Kita bisa mengambil SID config router OSPF 10. Kemudian kita akan masukkan IP yang tadi mengarah ke multilayer 1, network 10.10.10.8, wildcard-nya 0.0.0.3. Kemudian areanya di sini 0. Lalu kemudian kita bisa lihat yang mengarah ke router 4. Di sini itu ada 10.6 dan 10.5. Jadi di sini untuk networknya 10.4. Kita bisa masukkan lagi untuk networknya 10.4. Sudah. Lalu kemudian kalian bisa lihat di sini, ini kan di router 5, ini kan dia mengarah ke VLAN 5 dan 6 juga. Jadi di sini kita akan tambahkan dulu untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa ketikkan net 192.68 5.0 untuk VLAN 5, kemudian untuk wildcard-nya 0.0.0.255, kemudian areanya masih sama, areanya 0. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi untuk yang VLAN kita ganti menjadi 6.0. Lalu kemudian di sini kan kita disuruh untuk mengkonfigurasi passive interface in out interface connected to clients. Jadi di sini router 5 itu mengarah ke switch 3 dengan menggunakan interface di interface 2. Jadi kita akan konfigurasikan dulu untuk passive interface-nya. Di sini kita akan coba untuk exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja passive interface with interface di ketikkan 0/2. Kemudian titik 5 untuk VLAN 5. Tambahkan lagi di sini kita ganti menjadi 6 untuk VLAN 6. Lalu kemudian lanjut kita akan mengkonfigurasikan yang ada di router 4. Kita bisa enable password config. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF 10. Sebentar, ini saya ada salah. Lalu kemudian di sini kita akan melihat untuk portnya. Di sini kita akan mengarah yang ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kan dia untuk networknya 10.0. Di sini kita bisa masukkan saja network 10.10.10.0.
0, kemudian areanya wildcardnya 0, 0, 0.3. Untuk terus areanya juga masih sama, areanya 0. Lalu kemudian yang mengarah ke router 5 di sini kan tadi ini 5, ini 6, jadi untuk networknya 4. Di sini kita masukkan lagi untuk networknya, kita ganti menjadi 10.4. Untuk wildcard dan area masih sama. Lalu kemudian lanjut kita akan mengkonfigurasikan pilihannya. Nah, di router 4 ini kan dia mengarah ke pilihan 7, 8, dan 9. Jadi kita akan masuk dulu ke router 4. Di sini kita akan masukkan dulu untuk network dari pilihannya. Jadi di sini kita bisa ganti dulu untuk networknya menjadi 192, 168, 7.0 untuk pilihan 7. Kemudian untuk wildcardnya di sini kita ganti menjadi 000.255 untuk areanya masih sama 0. Lalu kemudian lagi di sini untuk IP-nya kita bisa ganti saja menjadi 8.0 untuk pilihan 8. Lalu kemudian lagi di sini IP-nya ganti menjadi 9.0 untuk pilihan 9. Lalu kemudian dilanjut kita akan mengkonfigurasikan passive interface-nya. Dan di sini kan dia karena terhubung klien dan dia itu mengarah menggunakan interface bit 0.1. Kita bisa langsung saja. Di sini passive interface. Bentar, ini kurang N. Di 0.1.7 untuk pilihan 7, kemudian dilanjut tambahkan lagi. Ini kita ganti saja menjadi titiknya 8 untuk pilihan 8 lagi. Kemudian sini kita ganti menjadi 9 untuk pilihan 9. Kemudian kita bisa cek di show IP OSPF. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk IP-nya itu ada IP 10.17 dan 6.1. Yang 10.17 itu IP yang di sini. Kemudian yang 6.1 itu ini. Lalu kemudian kita akan lanjut. Kita akan cek lagi di show IP root. Nah, jadi untuk yang ini yang tulisan atau logonya 0 ini itu adalah OSPF. Jadi di sini sudah ada untuk IP 8 sama 12, kemudian untuk jalannya juga sudah ada dari pilihan 5 sampai pilihan 7. Lalu kemudian lanjut di sini kita disuruh untuk lakukan uji konektivitas. Kita akan coba dari sini ke sini. Ini masih saya lihat, kita akan coba lagi dari sini ke sini. Nah, di sini dia sudah successful. Lalu kemudian dilanjut kita pergi ke part 12. Ini ada configure EIGRP. Nah, untuk yang ada EIGRP itu ada yang ini yang berwarna hijau. Di sini untuk area EIGRP itu ada router 1, multilayer 1, router 2, dan router 3. Kita akan mulai dari router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat dulu untuk portnya. Di sini dia itu mengarah ke router 2 menggunakan interface bit 0.1 dengan IP di sini itu ada 10.17 dan 10.18. Jadi untuk networknya itu di sini 10.16. Di sini kita bisa langsung saja. Nah, di IP ini kita menggunakan IP-nya itu 1. Nah, untuk IGRP itu di sini untuk S-nya itu menggunakan 1. Dan di sini kita bisa akses lebih dahulu. Lalu kemudian kita bisa ketikkan router EIGRP 1. Kemudian untuk networknya 10.10.10.16, wildcardnya 0003. Kita bisa lihat untuk IP-nya di sini kan 10.26 dan 10.25. Jadi di sini untuk networknya kita bisa tuliskan. Ini kita bisa akses lebih dahulu. Kemudian
router AIGRP 1, kemudian network. Di sini networknya kita bisa tuliskan 10 10 10.24, kemudian wildcardnya 000.3. Lalu kemudian dilanjut, di sini kan untuk di model 1 dia juga mengarah ke VLAN. Di sini itu dia ada VLAN 2 sampai VLAN 4. Jadi kita akan tambahkan dulu. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168 2.0, kemudian area wildcardnya 000.255, kemudian tambahkan lagi untuk yang VLAN 3. Di sini kita ganti menjadi 3.0 untuk wildcardnya masih sama, kemudian tambahkan lagi untuk yang VLAN 4 jadi 4.0 untuk wildcardnya juga masih sama. Kemudian no auto summary. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi kasih interface. Di sini di line 2, kemudian tambahkan lagi di line 3, tambahkan lagi di line 4. Lalu kemudian lanjut kita akan konfigurasikan di router 2. Di router 2 ini terdapat dua jalur, ada yang mengarah ke sini di router 1 dan router 3, dan yang mengarah ke VLAN. Di sini ada VLAN 1. Jadi kita buka dulu untuk router VLAN-nya. Kita bisa enable SID langsung. Kita akan coba lihat untuk IP-nya. Di sini kan ini 17 dan ini 18. Jadi di sini itu untuk networknya 2.16. Kita bisa tuliskan dulu router AIGRP 1, kemudian untuk networknya 10.10.10.16, lalu kemudian wildcardnya 000.3. Lalu kemudian yang mengarah ke VLAN kita bisa tuliskan network 92.168, karena VLAN-nya itu ada 1, jadi di sini kita bisa tuliskan 1.0. Lalu untuk wildcardnya 000.255, kemudian no auto summary. Sudah. Lalu kemudian lanjut ke router 3. Ini kita bisa masuk dulu enable SID langsung. Di sini kita bisa tuliskan router AIGRP 1, kemudian networknya di sini 10.10.10.20. Ini yang mengarah ke router 2, wildcardnya 000.3. Kemudian tambahkan lagi untuk yang mengarah ke multilayer 1. Di sini ada 26 dan 25. Jadi untuk networknya itu di sini 10.24. Lalu kita akan tambahkan lagi untuk yang VLAN. Ini 192.168 1.0, kemudian wildcardnya 000.255, kemudian no auto summary. Nah, lalu kemudian kita akan lanjut ke part 13. Di sini ada konfigur mutual redistribute. Di sini itu kita akan mengkonfigurasi mutual redistribution in router 1 dan multilayer 1. Di sini itu terdapat kesalahan ketik ya teman-teman. Jadi yang benar itu router 1 dan multilayer 1. Kenapa router 1 dan multilayer 1? Karena di router 1 dan multilayer 1 ini adalah yang terhubung ke OSPF dan EIGRP. Jadi kita akan mengkonfigurasikan yang di router 1 dan multilayer 1. Kita akan masuk ke router 1 terlebih dahulu. Enable SID. Oke. Di sini kita akan masuk ke router EIGRP 1.
Kemudian redistribute OSPF 10, kemudian metrik 1 jadi satunya sampai 5, lalu kemudian exit, kemudian return OSPF 1 redistribute AIGRP jadi nah di sini kita akan masuk ke router OS, kemudian nanti kita akan masuk ke router OSPF 10, kemudian redistribute AIGRP 1 metric strip type subnets. Oh mohon maaf, di sini saya kurang angka 1 ya teman-teman, jadi redistribute AIGRP 1 metric type 1 subnets. Nah sudah, lalu kita akan pergi ke multilayer 1 IP config. Di sini kita bisa masuk ke router AIGRP 1, kemudian redistribute OSPF 10 metriknya 1 sampai 5, kemudian kita bisa exit. Kita akan masuk lagi ke router OSPF 10, kemudian redistribute. Di sini kita bisa ganti saja AIGRP 1, kemudian metric strip type 1, kemudian yang ini kita bisa hapus saja subnets. Nah sudah, lalu kemudian kita akan coba ping dari sini PC9 ke DNS server. Ini masih valid. Nah di sini dia sudah successful. Kemudian lanjut ke part 14. Di sini ada configure NTP server. Di sini kita akan buka dulu untuk NTP servernya. Di sini ya teman-teman. Yang ini DNS dan NTP server. Kemudian kita bisa ke bagian service, kemudian ke bagian NTP. Nah di sini kita bisa pastikan untuk ininya itu on ya teman-teman. Kemudian di sini kita authentication-nya pilih yang enable. Untuk key-nya itu di sini kita disuruh untuk menggunakan key 1. Kemudian password-nya di sini 123. Lalu kemudian di sini kita disuruh untuk configure NTP client on all core routers dan multilayer switch. Kita akan pergi ke router 2 terlebih dahulu. Kita akan pergi ke router 2 terlebih dahulu. Di sini kita bisa tuliskan NTP server 192.168.1.3, kemudian NTP authenticate. Lalu kemudian di sini ketika lagi NTP authentication strip key, lalu kemudian itu 1 MJ5, kemudian passwordnya 123. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan dulu juga. Di sini untuk konfigurasinya sama ya teman-teman, jadi saya akan percepat saja.
Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan di semua rute dan mode nomor 1. Kemudian kita akan cek di rute 2. Kita akan cek dengan perintah show MTP status. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tulisan synchronize. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk mensinkron. Tapi kalau tidak sinkron itu tulisannya akan berbeda, seperti unsynchronous gitu. Kemudian lanjut ke part 15. Di sini ada konfigurasi DNS dan web server. Nah, kita bisa buka dulu untuk DNS-nya. Kita bisa ke service, kemudian kita bisa ke DNS. Kita bisa pastikan untuk on. Kemudian untuk name-nya, di sini kita bisa pakai akademi sekolah.com. Lalu kemudian untuk tag-nya record, kemudian address-nya 192.168, itu di tempat, kemudian add. Lalu kita akan buat lagi yang TPC name. Untuk namanya di sini kita bisa menggunakan nama yang www.academy sekolahan sekolahan.com. Lalu kemudian untuk hostname-nya kita pakai yang akademi sekolahan.com. Kemudian kita bisa add, dan kita akan buat lagi untuk yang record. Kemudian untuk name-nya di sini kita pakai mail.academy sekolahan.com. Untuk addressnya 192.168, itu titik 5. Kita bisa add. Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan mengkonfigurasikan yang web server. Kita akan pergi ke web server terlebih dahulu. Kita bisa ke service. Di sini kita bisa ke HTTP. Kemudian yang index.html. Di sini kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa ganti saja yang bagian sini. Ini kita bisa hapus dulu. Yang Discord Tracer. Kita ganti menjadi welcome to akademi sekolahan.com. Nah, seperti ini. Saya akan copy dulu. Lalu kemudian yang ini bawah, yang welcome to Kota Tracer juga kita bisa hapus. Ini kita bisa pastikan di sini. Nah, sudah. Kemudian kita bisa save. Yes. Lalu kemudian kita akan cek di PC ini, PC 1, kemudian desktop, command prompt. Ini kita akan coba ping akademi sekolahan.com. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu kemudian kita juga akan cek untuk yang web browsernya. Di sini kita bisa ketikkan www.akademisekolahan.com. Bisa go. Nah, di sini sudah ada untuk yang akademi sekolahan. Kemudian kita akan lanjut
ke part berikutnya. Ini ada part 16, di sini ada configure email server. Nah, di sini itu kita akan membuat dua user, ada user 1 dan user 2. Dan untuk sambungnya juga di sini sama. Kita akan buka dulu untuk email servernya. Kita bisa ke service, kemudian email. Nah, di sini itu kita pastikan dulu kalian untuk ininya tuh on semua. Nah, di sini untuk domainnya kita bisa menggunakan akademi sekolahan.com. Kemudian di sini kita bisa set dulu. Kemudian untuk usernya di sini kita bisa ketikkan user 1, passwordnya 123, kemudian add. Nah, untuk domainnya di sini masih sama. Kemudian kita akan buat lagi untuk usernya user 2, passwordnya sama 123. Kemudian kita bisa add. Ya, di sini saya akan lanjut, tapi di sini saya sudah mengerjakan sampai selesai. Di sini saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian untuk konfigurasinya. Di sini saya akan mencetak email klien divisi 18 dan divisi 19. Jadi di sini kita akan pergi ke email, dan di sini kita bisa konfigurasi email. Habis itu di sini saya sudah membuat user 1, kemudian email addressnya user 1 akademisekolah.com, kemudian incoming emailnya server, incoming email servernya mail akademisekolah.com, outgoing email server mail akademisekolah.com. Ini username user 1, untuk passwordnya 123 ya teman-teman. Kemudian ke divisi 19 kita bisa cek. Di sini saya juga sudah membuatnya. Nah, di sini user 2, kemudian email address user 2 akademisekolah.com, incoming email server mail.akademisekolah.com, outgoing email server mail.akademisekolah.com, username user 2. Untuk passwordnya 123. Kemudian kalian bisa save. Ya, di sini saya akan coba untuk kirim pesan. Di sini kita bisa ke kompos. Di sini kita bisa isikan user 1. Kemudian saya di sini user 1 akademi sekolahan.com. Lalu kemudian untuk subjek itu tes misal. Kemudian di sini saya akan ketikkan halo. Mungkin kalian bisa send. Kita bisa cek divisi 18. Kita bisa ke email. Kita bisa ke request. Yang sini sudah ada ya teman-teman. Di sini saya akan balas. Kita bisa klik reply. Di sini saya akan ketikkan hi, kemudian send. Kemudian kita bisa lihat divisi 19. Kita bisa ke email, kemudian receive. Nah, di sini sudah ada ya. Sini hi. Jadi di sini sudah bisa terhubung divisi 19 dan divisi 19 dengan mengirim email. Lalu kemudian lanjut ke part 17. Ini ada configure access list. Di konfigurasi access list ini kita akan melakukan di router 2 dan router 3. Nah, di sini kita akan membuat semua pin tidak bisa pin ke sini yang di pin 1. Jadi kita akan buat dulu untuk router 2 nya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah IP access list extended block pin. Di sini saya salah lagi ternyata. Di sini saya ada kesalahan, ini harusnya pakai E teman-teman. Sudah, lalu kemudian kita bisa masukkan PI, ICMP ini. Di sini kita bisa ketikkan 192.168 1.0, kemudian 000.255 untuk berkatnya. Lalu kemudian ketikkan lagi permit IP ini, kemudian kita bisa exit. Dan di sini dia mengarah ke switch itu dengan menggunakan interface FE 4/0 IP access group. Di sini namanya block pin.
Lalu kita juga akan konfigurasikan router 3. Sini kalian bisa masuk dulu. Sini kalian bisa masukkan IP access list extended. Sebenarnya ini saya salah. Work list blocking, maaf ya. Blocking. Kemudian mengenai ICMP ini 192.168 1.0, kemudian berkatnya 000.255. Lalu kemudian kita bisa permit untuk izinkan permit IP any. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa lihat untuk yang mengarah ke switch di sini gig 0/2 request gig 0/2 IP access group, untuk namanya blocking, kemudian out. Kemudian kita akan cek, kita akan coba kirim paket. Dari sini bisa dilihat untuk hasilnya valid. Jadi cukup sekian untuk pembahasan video pada bab coklat ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan menonton saya pada video-video selanjutnya. Bye.